warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, perkenalkan nama Bu Guru Bu Devi. Nah, hari ini anak-anak belajarnya akan ditemani sama Bu Devi. Tapi sebelum belajar, anak-anak kita berdoa dulu ya, supaya belajarnya lancar dan tidak diganggu sama setan. Kita berdoa sama-sama ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, Bu Guru mau berpesan, anak-anak jangan bosan ya belajar di rumah, karena belajarnya akan ditemani sama Bu Devi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang profesi. Apa itu profesi? Profesi adalah pekerjaan. Tapi sebelum kita lanjut belajar tentang profesi, kita tepuk semangat dulu ya, supaya anak-anak semangat belajarnya di rumah. Kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. 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 Nah, semoga anak-anak semangat ya belajar di rumah. Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi tentang profesi. Profesi adalah pekerjaan. Coba Bu Guru tanya, siapa yang di rumah tugasnya bekerja? Siapa? Pinter sekali. Di rumah yang tugasnya bekerja adalah ayah. Nah, sekarang coba Bu Guru mau anak-anak menyebutkan macam-macam profesi apa saja. Banyak ya anak-anak. Nah, tapi kita akan membahas satu profesi saja. Tapi sebelum itu kita sebutkan satu-satu yuk, apa macam-macam profesi yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada polisi. Polisi tugasnya mengatur lalu lintas di jalan raya. Pasti anak-anak pernah melihatnya kan? Yang kedua ada petani. Nah, petani biasanya bekerja di sawah, tapi ada juga yang di ladang. Yang ketiga ada apa? Nah, coba kalau ibu bekerjanya sebagai apa? Sebagai guru pinter. Jadi Bu Guru bekerjanya mengajar anak-anak di sekolah. Yang keempat ada apa? Yang keempat ada dokter. Nah, dokter bekerjanya di rumah sakit. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang dokter. Nah, tadi dokter bekerjanya di rumah sakit. Tugas dokter apa anak-anak? Tugas dokter adalah membantu menyembuhkan orang yang sakit. Sebelum kita lanjut, Bu Guru punya satu lagu untuk anak-anak. Bu Guru nyanyikan dahulu, kemudian anak-anak mengikuti ya dari rumah. Begini lagunya. Cita-citaku menjadi dokter, menyembuhkan orang yang sakit. Aku bekerja di rumah sakit, orang yang sakit ku beri obat. Yes, yes, yes. Nah, seperti itu lagunya. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Cita-citaku menjadi dokter, menyembuhkan orang yang sakit. Aku bekerja di rumah sakit, orang yang sakit ku beri obat. Yes, yes, yes. Dihafalnya lagunya supaya anak-anak bisa menunjukkan ke mama sama papa tentang lagu seorang dokter. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tempat kerjanya dokter. Nah, kita juga sudah membahas tentang tugasnya dokter. Tadi kita juga sudah bernyanyi tentang dokter. Nah, sekarang kita akan belajar apa lagi? Sebelum itu, coba Bu Guru tanya, anak-anak pernah melihat tidak orang
membantu dokter ketika memeriksa pasiennya. Apa namanya? Namanya perawat. Nah, biasanya perawat menggunakan topi perawat dan juga tugasnya adalah membantu dokter. Kemudian kita akan belajar tentang alat-alat kedokteran. Apa itu alat-alat kedokteran? Alat-alat yang biasa digunakan oleh dokter di rumah sakit. Yang pertama ada apa? Yang pertama ada ambulans. Nah, mobil ambulans adalah mobil yang biasa digunakan untuk mengantar dan juga menjemput orang yang sakit untuk diantarkan ke rumah sakit. Pasti anak-anak pernah melihat kan mobil ambulans lewat di jalan raya. Yang kedua ada yang namanya stetoskop. Nah, stetoskop ini digunakan untuk mendengarkan detak jantungnya anak-anak. Pasti anak-anak pernah melihat kan dokter yang memakai stetoskop. Kemudian yang ketiga ada apa? Ada jarum suntik, digunakan untuk menyuntik orang yang sakit. Yang keempat, meter. Fungsinya termometer adalah untuk mengukur suhu tubuhnya anak-anak. Nah, anak-anak demam atau tidak ya? Dokter bisa mengetahui dari termometer. Kemudian biasanya di ruang kerjanya dokter di rumah sakit ada juga timbangan badan dan juga alat pengukur tinggi badan. Timbangan badan berfungsi untuk mengukur berat badan anak-anak. Kalau pengukur tinggi badan untuk mengukur tinggi badannya anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Coba kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama ada tempat kerjanya dokter. Yang kedua ada tugasnya dokter. Terus kemudian kita belajar apa lagi? Kita juga belajar siapa orang yang membantu tugasnya dokter. Kemudian kita belajar apa lagi? Kemudian kita belajar alat-alat kedokteran, alat-alat yang biasa dipakai sama dokter. Kemudian kita tadi sudah menyanyi. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru punya contoh kegiatan yang bisa anak-anak dilakukan di rumah bersama orang tuanya, yaitu bermain wayang orang. Nah, ini sangat gampang sekali anak-anak dibuatnya. Anak-anak bisa minta bantuan sama mama sama papa untuk membuatkannya. Nah, cara membuatnya bisa dilihat di video berikut ini. Nah, untuk langkah pertama, Bunda siapkan gambar tokoh yang ingin dimainkan bersama anak-anak ya Bunda. Contohnya seperti ini. Kemudian Bunda minta anak-anak untuk mewarnai gambar sesuai warna yang mereka inginkan ya Bunda, untuk melatih perkembangan seni anak serta kreativitas anak. Setelah diwarnai, minta anak-anak untuk menggunting sesuai pola ya Bunda. Setelah digunting, Bunda selanjutnya meminta anak-anak untuk menempelkannya pada kardus bekas. Setelah ditempelkan pada kardus bekas, minta kembali anak-anak untuk belajar mengguntingnya. Nah, saat menggunting, jangan lupa Bunda selalu mengawasi anak-anak ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah selesai ditempel pada kardus, kemudian Bunda bisa memberi tusuk sate sebagai pegangannya supaya mudah dipegang oleh anak-anak Bunda. Nah, untuk bahan-bahannya hanya menggunakan kardus bekas, kertas bergambar, krayon atau pensil warna, kemudian gunting, lem, dan juga isolasi, dan juga tusuk sate ya Bunda. Sangat gampang sekali. Semoga Bunda bisa mengisi waktu luang anak-anak dengan baik ya. Nah, mudah kan membuatnya? Jadi Bunda di rumah bisa mengajak anak-anak untuk membuat wayang orang ini dan juga memainkannya dengan cara bercerita, bermain peran, supaya anak-anak dapat mengisi waktu luang mereka di rumah dan juga tidak bosan ketika belajar di rumah. Semoga bermanfaat ya Bunda.
Nah, gimana anak-anak belajarnya hari ini? Pasti senang kan belajar sama Bu Guru? Nah, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru ingin berpesan kepada anak-anak. Selama di rumah, anak-anak jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan yang teratur, tidak boleh malas makan. Kemudian, kalau keluar rumah harus pakai masker. Nah, setelah keluar rumah, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Kemudian kalau keluar rumah tidak boleh bergerombol ya. Tetap jaga kesehatan anak-anak, itu yang paling penting. Kalau begitu Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.